Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina. Di sini saya akan mempresentasikan sedikit cerita dari terjadinya konflik antara Korea Utara dan Korea Selatan. Sebelum itu, kita masuk dulu ke latar belakang terjadinya konflik antara Korea Utara dan Korea Selatan ini. Nah, perlu kalian ketahui, konflik antara Korea Utara dan Korea Selatan ini terjadi pasca Perang Dunia Kedua antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Lalu konflik ini terjadi ketika Korea Selatan ini bersikukuh untuk melakukan latihan militer di wilayah Yongbyon. Tapi tindakan yang dilakukan oleh Korea Selatan ini dibalas oleh Korea Utara. Korea Utara pada saat itu membalasnya dengan meluncurkan roket ke wilayah Korea Selatan. Pada saat itu, di sana Korea Utara yang berlandaskan komunis, sedangkan Korea Selatan yang berlandaskan liberal kapitalis. Masing-masing pemimpin dari mereka ini melakukan reunifikasi secara paksa atau kekerasan demi memperluas wilayahnya. Di sana pemimpin Korea Utara dan Korea Selatan ini mau pengaruh dia meluas di Korea, baik itu komunis maupun liberal kapitalis. Maka dari itu Korea Utara dan Korea Selatan ini mengadakan terjadinya konflik. Nah, kalian tahu gak sih, konflik ini terjadi pada tanggal 25 Juni 1950 sampai dengan sekarang loh, karena dari terjadinya konflik ini belum diketahui siapa sih yang menang di antara konflik ini. Nah, kalian juga harus tahu sih gimana jalan cerita dari terjadinya konflik antara Korea Utara dan Korea Selatan ini. Tadi sudah sedikit saya jelaskan bahwa awalnya Korea Selatan ini latihan militer di wilayah Yongbyon dan diserbu oleh Korea Utara atau dibalas oleh Korea Utara ke wilayah Korea Selatan hingga mengakibatkan invasi. Invasi adalah aksi militer pertama di era Perang Dingin. Nah, pada tahun itu juga ternyata Amerika Serikat itu ikut campur ke dalam konflik antara Korea Utara dan Korea Selatan ini. Di sana Amerika Serikat ini mau membantu Korea Selatan karena sama-sama berlandaskan liberal kapitalis. Amerika Serikat ini membantu Korea Selatan agar bisa mengalahkan komunis internasional. Namun pada saat Amerika Serikat ini turun tangan ke Korea Utara dan Korea Selatan, terjadilah banyaknya korban jiwa yang ditimbulkan dari peperangan ini. Nah, kurang lebih 5 juta orang meninggal dunia. Bahkan setengah dari 5 juta ini adalah warga sipil dan 40.000 adalah tentara dari Amerika Serikat. Nah, pada saat itu Amerika Serikat cemas, khawatir, dan takut jika perang ini semakin terjadi, maka Amerika Serikat takut perang ini meluas ke Rusia, Cina, dan bahkan bisa saja menjadi perang dunia ketiga. Nah, pada saat itu tanggal 27 bulan Juli 1953 akhirnya perang gencatan senjata antara Korea Utara dan Korea Selatan ini berhenti. Tapi bukan berarti berhenti untuk selamanya. Bisa saja sewaktu-waktu perang antara Korea Utara dan Korea Selatan ini terjadi kembali. Nah, tadi sudah saya katakan bahwa Korea Selatan ini dibantu oleh Amerika Serikat. Ternyata Korea Utara juga dibantu oleh Uni Soviet. Dan bukan hanya negara itu saja, sekutu dari Korea Selatan ini adalah Amerika Serikat, Kanada, Australia, dan bahkan Britania Raya, dan masih banyak lagi negara yang membantu Korea Selatan ini. Dan sekutu dari Korea Utara ini adalah Republik Rakyat Tiongkok dan juga Uni Soviet. Nah, di sini dari konflik antara Korea Utara dan Korea Selatan ini ternyata mengakibatkan dampak positif dan dampak negatifnya. Nah, dampak negatifnya yaitu banyaknya terjadi korban jiwa yang berjatuhan karena konflik ini. Lalu dampak positif dan negatif dari ekonominya. Pertama, dampak negatifnya, ekonomi di wilayah Korea Utara dan Korea Selatan ini tentu saja melemah. Tapi ekonomi di Jepang semakin meningkat karena perangnya Korea Utara dan Korea Selatan ini. Mereka membeli senjata
senjatanya dari Jepang. Maka dari itu Jepang merasa diuntungkan karena terjadinya perang ini. Lalu dampak positif dan negatif dari militer. Karena di sini perangnya yaitu gencatan senjata, maka banyak juga militer-militer yang berjatuh militer-militer yang menjadi korban jiwa. Tapi dampak positif dari militer ini adalah Amerika Serikat mengatakan bahwa dari aksi ini menimbulkan benih-benih generasi militer yang baik. Lalu untuk komunis, dampak negatif dari komunis adalah komunis merasakan terancam karena banyak sekali negara-negara yang mendukung Korea Selatan ini. Lalu di sini solusi yang menurut saya solusinya yang pertama, membuat perjanjian antara Korea Utara dan Korea Selatan untuk tidak saling menyerang dalam senjata militer atau kekerasan lainnya. Lalu menjalin hubungan baik dalam perdagangan seperti barter perdagangan sehingga Korea Utara dan Korea Selatan bisa saling melengkapi kebutuhannya masing-masing. Lalu yang terakhir adalah mendirikan kota di antara pembatasan antara Korea Utara dan Korea Selatan agar mereka menjalin perdamaian dengan cara bersosialisasi dan beradaptasi satu sama lain. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada kesalahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.